Pertanyaan bos pasti ujung-ujungnya cuma sudah belum, kenapa belum, gimana biar bisa. Dan ini yang menurutku kita harus selalu sedia jawaban buat semua project kita. Karena orangnya akan mempersiapkan diri kan, daripada langsung digebrak meja, bego banget sih lo. Nah itu, semua feedback yang masuk abis dikatain bego banget dan lo tuh udah gak ada yang masuk. Gue selalu bilang sama orang, stop tanya gue bisa bantu apa. Tapi lo udah mulai bertanya, bukannya gimana-gimana ya, tapi semua leader menurut gue harus sadar bahwa orang kerja buat dirinya sendiri. Nobody is working for you. Menurut gue CEO sama kayak bocah-bocah di bawah 7 tahun. Otaknya tuh, kalau kita bisa menggali problemnya dia, mengartikulasi balik, you win most of the game. Di episode kali ini kita bakal banyak banget ngomongin tentang cara komunikasi. Karena beberapa episode terakhir juga kita banyak ngomongin tentang komunikasi. Dan dengan kemajuan teknologi pun semakin banyak skill-skills yang terdegradasi. Salah satunya adalah communication skills. Kita bakal belajar gimana nih cara ngomong bawah, atas, luar, internal, segala macam di episode kali ini. Jadi buat kalian yang punya isu atau punya challenge untuk bisa berkomunikasi, terutama nggak cuma komunikasi internal tapi eksternal juga, wajib tonton videonya sampai habis karena banyak banget practical framework yang bisa kalian pakai langsung. Bahasan apa kemarin kita di episode terakhir tentang Jual diri. menjual diri, iya. Karena banyak yang mungkin tanda-tanda bagus ya. Ini persis banget nyambungin apa yang kita bahas di episode terakhir. Percuma banyak orang bagus, tapi mereka nggak bisa menjual dirinya. Betul. Jual diri keluar, jual diri ke atasan. Jual diri ke Nyensor sendiri karena aneh. itu yang duitnya paling banyak. Oh iya, betul, Tapi itu betul. juga butuh art ya. Betul. Jadi Betul. hari Artnya ini- adalah communicationsnya. Communication, betul. Jadi hari ini kita datangkan langsung pakar. Ahli Cie. bagaimana guru-guru cara ngomongnya benar. Keren. Betul. Dap. Without further ado, welcoming Mas Topa. Halo. Welcome to Kumpul Lidah. Thank you. Jadi gue pakar jual diri apa gimana tadi? Pakar jual diri. Nanti boleh title di bawahnya ya. Pakar jual diri. Boleh tuh kayaknya new title ya, Betul. pakar jual diri. Pakar Boleh. jual Bagus diri. itu pasti viral. Pakai. Tolong ya PJD. guys. Boleh Welcome. kenalan. Thank you so much. Terima kasih bisa ke Kuli. Oke. Mungkin boleh kenalan dulu buat teman-teman yang belum tahu siapakah Boleh. pakar jual diri ini. Jadi ya yang gue lakukan, gue bantu orang-orang sebenarnya gimana caranya biar ide mereka atau presentasi mereka tuh kebeli sama orang. Karena itu yang kita lakukan daily, bahwa yang kayak lo bilang tadi, percuma pinter, percuma apa kalau lo nggak bisa menjual idenya. Jadi that's what we do. Kita lakukan dalam bentuk training, dan kita lakukan dalam bentuk kadang-kadang juga dalam bentuk modules. Plus itu yang gue lakukan on the side sama sehari-hari, tapi gue ngurusin agency. Creative agency, kita bantu corporate clients. Sehari-hari kurang lebih gitu sih kalau gue. Tapi Oke. selain itu ya gimana jual diri aja terus setiap hari. Kalau pengalaman profesional Mas Profesional. dari awal Hari gitu. gini profesional tuh maksudnya kayak hari gini profesional tuh kerja sama corporate gitu. Iya. Dari kerja, awal. Pernah corporate? kerja. Pernah lama kerja corporate. Jadi gue beruntung nyokap bokap gue bisa nyokolin gue ke luar negeri. Jadi I'm very lucky, privilege ya. Pas zaman-zaman itu gue pasti pewaris perintis, berani nggak ya bilang? Nah, gue dapat warisan bahwa mereka yang kerja supaya gue dapat the next better life lah. Ya. Jadi gue akuin itu, I got that privilege. Dan di situ akhirnya gue mulai kerja. Jadi gue pada saat gue sambil di sana, gue dikasih tahu nyokap, pokoknya lo harus kerja. Itu udah mindset gue dari dulu. Lo harus kerja, lo harus cari duit secepat mungkin. Jadi sambil gue sekolah, gue udah kerja. Gue udah masuk corporate dari gue semester 6. Tuh gue langsung kerja di corporate waktu itu. Gue benar-benar nyari sampai CV gue kirim-kirim bilang, gak usah gaji gue, yang penting gue ada di sana dan gue mau kerja. Wow. Itu cover letter gue. Kalimat pertama, you don't have to pay me, but I wanna work with you. Pokoknya yang penting masuk aja dulu waktu itu gitu kan. Jadi akhirnya gue kerjain itu, masuk, gue kerja di property valuer. Habis itu sambil waktu gue bersyukur gue bisa S2 juga. Pas S2 malah gue full time S2 sambil full time kerja. Oh, Waktu tough. itu.
Ya gue gak tahu kenapa ya. Keren. Belajar apa sih? Iya benar, ngejar apa sih Mas? Iya. Terus gue lagi mikir, gue punya trauma apa masa kecil. Tapi di situ yang bentuk gue bahwa ya udah gue kerja. Akhirnya gue masuk itu di NAB, National Australia Bank di sana. Dan di saat itu juga gue mulai bertanya, ini yang gue mau bukan sih? Oh. Ini gue mau kerja kayak gini apa enggak? Jadi disitulah gue, I went through all this journey nyari-nyari gue mau ngapain. Sampai akhirnya, ternyata yang gue mau adalah gue pengen bantu orang to love their job and to be good at their job. Dari situlah gue mulai masuk ke dunia training. Di situ gue mulai masuk melakukan sesuatu sampai sekarang lah gue mulai di Australia bisnisnya. Akhirnya gue decide untuk bawa ini ke Indonesia dan kayaknya gue harus settle di satu tempat dan decide to settle di Indonesia. Berarti di Indonesia pengalaman profesionalnya langsung bisnis. Di Indonesia pengalaman, sempat di antara itu sempat kerja di Indonesia dulu. Karena waktu itu dapat kerjaan juga, kita coba jadi kerja di property consultant. Karena sekolah gue dulu property S1-nya. Jadi kerja di property consultant selama 1,5 tahun. Habis itu diterima di Australia lagi. Balik Balik lagi. lagi. Bos gue sampai bilang, ya iyalah ya dolar ya pindah deh lo gitu. Oke, sebelum kita detail-detail ngobrol lagi, kita ada game dulu. Tebak-tebakan ya. Oke, Nanti A Gue harus atau B? ngapain A nih? yang atau B, nggak usah dijelasin. A atau B? Iya. Gak perlu dijelasin, jangan lama-lama mikir ya. Oke. Pertama, ngomong apa adanya ke tim bahwa target mustahil atau reframe target jadi mungkin, tapi lu sendiri nggak yakin. B. Oke. Ketika ngomong ke tim, prefer gunain kata kita atau saya? Kita. Memotong pembicaraan atasan karena informasinya melenceng atau diam sopan tapi ujungnya keputusan meeting jadi salah arah. Potong. Oh. Ngomong jujur kalau nggak tahu di depan tim atau jawabnya tetap pede walaupun 60% lagi nggak yakin. Jujur gak tahu sih gue. Nada suara yang hangat tapi kurang tegas atau nada suara yang tegas tapi kerasa dingin. Oh kalau itu hangat tegas. Nggak ada pilihannya. nggak ada hangat atau tegas, kurang adanya tegas. Hangat kurang tegas atau Oh. tegas tapi dingin. Wah. Maunya hangat tegas lagi gue. Ya. Oke udah hangat kurang tegas. Kalau gitu. Kurang tegas. Oh. Oke. Gak ada Susah pilihan yang nih, nyaman. susah Gak ada nih. pilihan yang nyaman. Udah yakin tapi salah lagi. Pilihnya maunya semuanya. Oke. Sekarang kita ngomongin dulu tentang, karena tadi sebenarnya Mas Topar pertama kali experience-nya adalah training, pengen ngebantu orang, Betul. ngebantu orang untuk tahu gimana caranya kayak apa ya, fulfill themselves dulu gitu ya. Ya awal-awal berangkatnya dari situ. Oke. Kalau kita ngomongin masalah pengalaman dulu ya, pengalaman bekerja. Mas Topar sendiri pas bekerja pernah ada di posisi langsung leaders atau masih di posisi manajemen bawah aja belum top level atau sudah managing team? Sampai sudah managing team tapi mulai dari cungpret banget sih. Oh. Bener-bener mulai dari awal banget. Sampai ini gak bakal lupa, gue inget pernah dibilang sama bos gue, gak usah datang pakai baju kantor 2 minggu ke depan. Hah? Kenapa tuh? Karena kerjaan lo hanya akan nge-scanning dokumen 7 tahun yang kita punya supaya masuk ke digital. Ini digitalisasi zaman dulu nih. Oh. Digitalisasinya adalah semua dokumen kita punya satu ruangan besar isinya arsip, semua mau di-scan. Kerjaan lo adalah lo akan nge-scan semua dokumen ini dan dalam 2 minggu harus beres. Itu pas magang. Itu enggak kerja full time tapi awal-awal. Permanen pasti. Dibayar. Dibayar. Cuman ya udah kerjaannya kayak gitu dan bener-bener udah sudah mati. Inikah yang Tuhan mau buat gue? 2 minggu tuh? 2 minggu dan lebih akhirnya sebulan. Nggak dibilang pas gue bilang ini nggak mungkin nih, gue udah rate gue 2 hari kayak begini, nggak kejadian. Sendirian? Atau rame-rame? Berdua, hanya ada 2. Dan Dua-duanya itu anak baru? Itu adalah dua-dua di bottom of the food chain lah ya. Kita dua-duanya anak baru dan dua-duanya disuruh melakukan. Enggak, judul title-nya apa sih? Scanner. Enggak. Scanner staff. Title kerennya adalah digitalisasi. I help my company Digitalisasi agent. to digitalize 7 years of assets ya. Digitalization agent namanya. Gue cek di LinkedIn gue ya, gue taruhnya apa gitu. 1 bulan akhirnya selesai. Selesai, beres tuh. Tapi ya setelah itu ya I work my way up. Ada beberapa kali kita sempat pindah-pindah, tapi
akhirnya pada saat di corporate at that time gue disuruh nge-lead tim yang isinya orang-orang jauh lebih tua dari gue. Oke. Di mana rata-rata mereka at that time gue masih 20 mid 20s. Mereka itu di 45 50 lah ya umur-umurnya, dan gue harus nge-lead mereka pada saat itu untuk managing satu area. Dimana kalau di property at that time adalah gue di area ini semua property valuation yang terjadi adalah tanggung jawab gue. Nah di tim gue ada 4 orang, mereka 45 ke atas lah kayak gitu. Nah di situ baru gue mulai tuh merasakan dinamika kalau ternyata manusia tuh harus di-manage ya. Harus di-manage, dan manusia yang lebih tua dan kerja lebih lama dari gue, in a way lebih pengalaman dari gue, tapi gue yang dipilih untuk naik. Pernah nanya kenapa nggak? Ada, dan gue nanya lah waktu itu. Pertama gue nggak nanya dulu, yang sampai dapat baru gue tanya kan. Gue nggak nanya pada saat awal, pokoknya gue mau. Anaknya rada ambil lah waktu itu. Jadi gue kayak mau gitu. Begitu dapat, gue nanya dong kenapa gue? Kan lo ada om-om ini gitu. Terus dia bilang, ternyata tapi satu gue bisa belak-belakan at that time, dan gue nggak agree with the corporation with this. Dia waktu itu bilang karena lu punya degree. Mereka itu 2 dari 4 itu 2 dari mereka tuh nggak punya degree, mereka tuh punya kasarnya D3 lah, mereka nggak punya Diploma satunya, aja ya. diploma doang. Dimana buat SOP perusahaan mengatakan nggak bisa. Ada aturan yang kalau mau manajer harus minimum S1 gitu ya. Kayak gitu. Oke. Gue sebenarnya challenge karena gue nggak suka, tapi ya pokoknya gue udah dapet dulu lah title lewat itu. Abis itu yang 2 lagi purely dia bilang karena mereka sifatnya doers, mereka nggak mau doing that extra mile. Nah di situ gue pertama kali ngerti bahwa ternyata job desk itu harus lo kerjakan untuk lo stay di pekerjaannya. Tapi kalau lo mau naik, you have to go beyond job desk. Itu pertama kali gue sadar tuh bahwa iya ya, bahwa karena gue melakukan ekstra, gue dilihat karena ekstranya, bukan gue dilihat karena gue bisa job desk. Baru di situ ya udah, gue dikasih position dan mulailah gue ngebuka mata tentang I think it's not just it's not just about yang bagusnya gue apa, tapi seberapa banyak hal-hal yang mau gue coba di luar job desk. Tapi alasan lu dulu pertama kali mau melakukan extra milesnya tentunya bukan, tadi kan lu bilang lu baru datang ke pencerahannya, ternyata kalau gue mau naik level harus setelahnya gitu, lo harus extra miles gitu. Tapi ketika lo melakukan itu, yang ada di otak lo apa, Mas? Gue jadi purely waktu itu gue buat database yang gue buat sendiri untuk mempercepat pekerjaan gue. Karena gue males untuk mengulang hal yang sama berulang-ulang. Orang males, Sama emang orang males ya? pasti Itu. jadi lo orang males. Gue setuju banget karena gue kayak gue harus nulis ini lagi, sama-sama lagi. Ibaratnya gue kayak buat sebuah database of hal-hal yang gue tinggal copy paste. Jadi yang pekerjaan yang misalnya di 3 bulan pertama itu gue harus lakukan 4 jam untuk ngerjain satu task. Habis 3 bulan gue ngerjain itu dalam waktu setengah jam karena kebanyakan udah gue copy paste udah gue siapin. Data itu habis itu gue share ke yang lain. Nah itu yang ternyata dia bilang, karena lu gak pakai buat diri sendiri, lu juga ngebagi. Jadi lu fokusnya bukan hanya gue menang sendiri, tapi gue gak apa-apa buat orang lain menang. Itu pertama kali tuh gue baru pas dikasih tahu, ternyata that's how you win the game. That's how lu dapat attention, bahwa malas bisa membuat lo lebih cepat. Dan yang kedua, lo bantu yang lain. Itu menurut gue akhirnya jadi kunci kayak gitu. Alasan lo bagi-baginya apa waktu itu? Biar kasihan banget lama nih gue kasih deh gitu biar cepet. Iya, gue gak mikir panjang waktu itu, benar-benar maksudnya kayak gue buat kayak gini lo pakai deh gitu. Nggak ada, gue benar-benar gak mikir panjang sama sekali. Iya, kenapa ya gue bagi ya? Gue gak ada mikir panjang sama sekali, gue purely aduh gue gak tahu, gue nih ngomongnya kesannya klise banget. Gue diajari orang tua saya bahwa saya harus berbagi. Tapi kayaknya gue gak kepikiran, pokoknya gue bilang pakai aja, bagi aja, buat gue udah works, go ahead dah. Itu ternyata terlihat. Gue gak tahu itu terlihat, dan dari situ gue dapet opportunity. Lo mau gak managing this area? Gue setuju tuh bahwa extra miles itu membuat kita bisa dilihat dan dapat apresiasi. Namun ada juga tipe-tipe orang yang memang dia ngerasa udah cukup dengan menjadi doer aja gitu. Sehingga gak ada tendensi untuk aku harus extra miles lagi, gue cukup kok dengan hidup gue gitu. Karena kadang-kadang gini, kita kan hidup dalam dunia yang kapitalis ya. Baik, Ya kan? betul. Bahwa materi itu harus dikejar kayak gitu. Tapi sebenarnya kita ngejar materi itu buat apa sih, selain untuk makan, tinggal, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau terus cukupi sebenarnya harus udah cukup dong.
Ya kayak itu ya. Benar. Gue pernah dengar Oprah bilang something Buat like, flexing. sebanyak-banyaknya rumah lo tidur di satu kasur, Iya. Betul. sebanyak-banyaknya mobil lo akan pakai mobil yang lagi lo pakai juga. Iya. Jadi itu apa ya, untuk tahu kapan cukup tuh berat sih. Iya. Cuman pada saat lo dapet kayaknya your life lo malah bisa bantu, lo bisa melakukan macam-macam. Iya. Karena social comparison tuh yang membuat Betul. itu. Flexing ini kan yang jadi Flexing, bikin kayak aku juga mau punya mobil 2 pintu. Ngeliat temen udah mencapai kemana kayak gitu kan. Betul. Terus pertama kali jadi pemimpin tadi ngelihat orang-orang yang lebih tua walaupun apalagi degree-nya tidak sama ya. Bukannya mengecilkan tapi kadang kan akademis background itu mempengaruhi cara mikir Iya, dan banget. kawan-kawan gitu kan. Apa pelajaran paling dar-der-dor pertama kali jadi pemimpin untuk ngelihat orang yang lebih tua? Pahitnya ya, artinya ya. Pahitnya waktu itu adalah gue minta tolong mereka melakukan sesuatu dan semuanya bilang nggak mau. 3 dari 4 bilang nggak mau. Bilangnya nggak mau aja kan? Nggak mau. Caranya salah. Kayak di situ gue kayak, hah? Loh, bukannya kemarin gue naik jabatan artinya gue punya kuasa ya gitu kan. Itu ya namanya at that time anak muda, dan ya gue bilang source of leadership materials juga nggak sebanyak sekarang. Jadi untuk belajar tentang itu nggak ada. Di situ gue mulai belajar lah. Gue mulai tahu bahwa ternyata position bukan artinya leadership. Karena pada saat lo punya posisi belum tentu orang bisa lo influence. Itu pertama kali gue sadar karena ada benar-benar orang-orang yang bilang enggak, cara lo salah, harusnya pakai cara kita. Padahal gue waktu itu udah membayangkan sebuah, wah ini visi gue, departemen ini, tim ini mau kita begini-beginiin. Ya gagal total di situ sampai akhirnya gue sebelum memenangkan bisnis gue, ternyata gue harus menangkan hati. Nah itu dulu, akhirnya gue menangin hati mereka dulu. Satu-satu gue lihat dari mereka bertiga, siapa yang gue harus menangin hatinya, gue deketin mereka, gue ngerti mereka posisinya seperti apa. Jadi gue buat akhirnya all of these things yang gue mau berubah for their benefit, bukan for the company's benefit. Jadi frame of mind-nya gue benerin. Jadi kayak misalnya satu orang, gue inget dia bilang, pas gue bilang pakai sistem ini supaya lebih cepat. Tapi dia bilang, oh ini gak akurat gini. Pas gue ngobrol-ngobrol sama dia, ternyata dia itu pengen bisa dia itu bukan masalah selesai cepat buat dia. Dia itu pada saat dia selesai dia bisa merasa tenang, ini udah di double triple check. Akhirnya di sistem itu, oh ya udah kita build ini deh sistem double triple checkingnya, di cross reference kayak gitu-gitu. Beres. Akhirnya dia malah pengguna paling kuat nih. Jadi kita nggak akan bisa, menurut gue di situ akhirnya gue tahu gue nggak bisa menjual any idea karena it's good news for me, tapi gue harus menjual idea gue supaya it's good news for them. Nah itu yang akhirnya secara leadership gue ngeh pertama-tama bahwa leadership ternyata bukan about me ya. Leadership itu ternyata about them sama about relationship gue sama dia kayak gitu. Cara ngomong ke tim atau ke bawahan ini kan memang tricky banget ya. Benar. Tadi kalau misalnya timnya baru 3, baru 4, oke lah kita bisa satu-satu nih. Kalau timnya udah 70 kan bengek juga tuh ya. Bengek pasti. Itu bengek. curcol. Timnya berapa mbak? Mau kita ganti sebentar tuh pembicaraan. Itu curcol. Tapi intinya adalah common mistakes yang biasanya dilakukan oleh leaders ketika communicating ke bawah tuh apa sih sebenarnya Mas? Menurut gue adalah timnya nggak paham. Oke. Ada, jadi kemarin gue dapat sebuah, one of my mentor bilang sama gue bahwa lo itu nggak ada ide yang ibaratnya gini, dia bilang bukan karena orang nggak tertarik, karena biasanya kita bilang kenapa sih tim gue nggak tertarik nih, udah gue kasih ini. Bukan masalah mereka nggak tertarik, elunya nggak menarik. Gue digituin. Kurang cakep, gimana Mas? Itu bisa, tapi kalau itu gue kayak bukan keahlian saya ya. Belum ditarik. Belum ditarik. Tarik menang. Kan, apa kita lagi K-pop star gitu kan. Tapi kalau gue lihat akhirnya banyak orang-orang atau leaders yang saat ini kalau ngomong sama timnya pakai ilmu, pakai level leadership yang ketinggian. Oke. Antara terlalu visioner jadi abstrak, atau dia memang very detailed sampai buat orang overwhelmed. Nah ini menurut gue extreme to the both sides nih. Ada yang kita harus menjadi the company that can
Change the world. Aduh, Nah, sama kan kayak gitu. Tapi titik change the world titik nggak ada ujung-ujungnya gitu. Nah, akhirnya ini yang kita lihat bahwa ini miskomnya banyak. Habis itu ada juga yang kita sekarang ada 127 to-do list yang akan kita bagi menjadi 25 sprints di dalam kenapa? Trigger ya. Kena trigger warning ya ini. Tapi kebayang kan that Ya. amount of details yang ada, terus yang orang gue udah nggak bisa ngikutin lagi karena they move too fast. Jadi menurut gue kesalahan terbesarnya, atau bukan kesalahan lah ya, gap terbesarnya adalah leader tuh harus meeting their team where they are. Nah, macam-macam nih. Kalau 70 kan juga pasti multi level tuh. Kalau sampai level 1 under, dia masih bisa high level. Tapi kalau udah sampai detail, udah sampai bawah banget, mungkin detail tapi short term. Karena percuma ngasih plan 2 tahun ke depan untuk orang yang sebenarnya fokusnya di 2 minggu ke depan. Jadi itu yang menurutku saat ini, that's why I think we need teams, we need more than one leader dalam perusahaan supaya ya lu bisa split these things gitu. Kalau kita bilangnya tuh ada framework yang kita selalu pakai, dan please copy paste aja, itu MSSS kita bilang. MSSS triple S ya gitu. Jadi gitu. Yang pertama, kalau lo mau ngomong sesuatu lo harus jual missionnya dulu, M. Oke. Jadi kayak goal kita hari ini adalah kita pengen bisa buat yang denger ngerti dan paham bahwa mereka tuh harus jual dirinya supaya mereka bisa move forward in their career. That's our mission. Nah, abis itu S yang pertama adalah stake. Stake tuh resikonya. Kalau ini nggak kejadian, soalnya akan banyak orang pintar yang nggak bisa naik pangkat dan orang bego naik pangkat. Kita nggak mau itu kejadian di Indonesia. Kita nggak mau itu kejadian di perusahaan gue. Jadi kita ngejual resiko dari kalau mission ini nggak achieve. S berikutnya lagi standar. Nah, standar yang mereka harus bisa adalah mereka harus bisa ngenalin diri, mereka harus bisa presentasi sebuah ide, dan mereka harus bisa bertanya untuk klarifikasi. Itu minimum standar yang kita ingin lakukan. Terakhir baru steps. Steps pertama adalah lo dengerin Kuli, lo follow Kuli, lo subscribe ke Kuli, dan habis itu lo follow tobing.christopher. Tapi di situ baru kita kasih step-stepsnya. Oke. Jadi kalau setiap kali kita mau melakukan sesuatu pakai MSSS, itu membuat miskom turun. Dan ini yang akhirnya kita bantu ke orang-orang, kasih tahu kayak, lo mission membuat orang punya tenaga, stake itu membuat orang punya urgency, standar membuat kita on the same page, steps orang bisa move, take action. Dan itu bisa lo mau buat itu menjadi deck 80 halaman yang lo butuhkan, atau lo bisa buat ini menjadi 2 minutes conversation. Modelnya juga sama, MSSS. Dan itu yang menurut gue, beberapa framework seperti ini kalau orang tahu aja, ya tadi miskom antara leader punya 70 pun, ya tinggal sesuaiin MSSS gue buat lo, beda nggak kayak gitu. Apakah prinsip si MSSS ini bisa dipakai ketika si leaders ingin memberikan arahan? Karena kan sekarang yang sering terjadi memberikan arahan antara ngawang banget, Betul. atau jadinya details banget yang Iya. tadi gitu. Berarti ini bisa diturunkan ke situ. Banget. Dan ini kita memang masukinnya, kalau kita bilang leadership language tuh ada 4. Ini masuk ke salah satu yang namanya direction language. Oke. Jadi pada saat di direction language, ini salah satu tools yang kita kasih. Kalau lu pengen bisa ngedirect tim lo, lu harus menguasai MSSS sampai ujung-ujung bukan hafalan, lu udah jadi refleks kan. Iya. Dan kita balik juga, kalau timnya denger leadernya, karena gini deh, yang denger ini kan belum tentu bosnya ya. Ya teman-teman. Tapi kalau kita bilang bos dengerin ini biar lu tahu, kan nggak enak. Kita yang nanya balik, misalnya bos yang ngasih sebuah direction yang halu, kenapa sih kita harus pakai ini? Resikonya apa pak? Itu jadi kita dapat stake. Ini standarnya kayak project yang A tahun lalu apa kayak project yang 2 tahun yang lalu? Kita mau miripin nama yang mana? Itu kita dapat standar. Step pertama saya mikirnya begini, ini udah bener belum pak? Itu membuat kita miskom akan clear karena both sides bisa. Yang satu bisa demand MSSS, yang leader harusnya bisa deliver dengan MSSS gitu. Gue punya satu study case. Coba. Pak, jadi kita mesti gimana pak bikinnya pak? Jawaban bosnya, ya kamu pikirin dulu lah. Itu Terus standarnya gimana pak? Ya. Menurut kamu yang mana yang bagusnya? Kan saya minta kamu untuk pikirin. Terus stepsnya gimana? Ya kamu pikirin dulu nanti baru kamu gantek ke saya.
Gimana tuh jawab kayak gitu tuh? Cobain aja dulu gitu kan. Jadi pertama ke LinkedIn tulis open for to job. work. Open Gue to open to work. work, itu yang pertama dilakukan. Tapi benar, itu banyak banget leader Realitanya kayak gitu kan. Banyak leader yang Betul, mungkin betul. dia sendiri juga nggak tahu mesti Ya, ngapain. betul. Sehingga dibalikin lagi, kan saya bayar kamu untuk memikirkan itu. Yes. Kenapa kamu tanya balik saya? Itu gue setuju. Tapi menurut gue M pertama, M sama S pertama itu punyanya leader. Oh. Mission sama stake. Kalau standard sama steps, ya kita dibayar buat itulah. Gue dibayar untuk manage standardnya, gue dibayar untuk tahu steps ya. Tapi untuk punya mission itu harus dari atasan. Jadi kalau gue biasanya gue bilang ke tim yang, dan banyak yang bertanya sama kita ya, kita di DM ataupun di training nanya, Mas gue harus ngapain kalau bos gue toxic? Open to work. Itu kalimat pertama gue. Jadi kalau DM gue udah tahu jawabannya apa ya. Open to work dulu gitu. Kalau gitu next DM-nya, Mas saya harus ngapain kalau bosnya toxic? Saya udah open to work. Kayak gitu. Oh baru saya jawab. Gue bilang akhirnya pertama lo yang Pak, artinya kita melakukan ini supaya bisa mission ini dan resikonya begini bukan? Jadi jawabannya iya atau tidak. Oh, kasih pilihan langsung. Kasih pilihan. Satu hal yang gue juga lihat bahwa kadang-kadang kalau ngomongin ke bos ya, ngomong ke bos tuh orang-orang suka nanya, Pak bisa saya bantu apa? Itu pertanyaan susah banget. You feel it kan, berdua pasti you feel it bahwa Pak saya bisa bantu apa? Duh pusing lagi. Gue punya 1001 masalah, tapi gue gak tahu yang mana yang bisa gue kasih ke lu. Dan belum tentu lu bisa ngerjain juga. Belum tentu lu bisa ngerjain juga. Iya. Kayak saya bisa bantu apa? Cariin gue 8 miliar. Maksudnya kasar-kasar pengen bilang begitu kan, cariin gue investor gitu, cariin gue klien. Tapi kita kan artinya harus milih antara kapasitas lo, urgensi gue sana. Jadi gue selalu bilang sama orang, stop tanya gue bisa bantu apa. Tapi lu udah mulai bertanya, Pak, Bapak kemarin lagi ngerjain yang ini. Mau saya bantu presentasinya atau enggak? Atau kalau Bapak ada yang lain boleh. Baru kita lemparin open endednya di ujung. Tapi awalnya mendingan kita selalu bertanya mau bantu sesuai konteks. Jadi kalau tadi dibilang misalnya bosnya yang nggak marah-marah sendiri, menurut gue juga bosnya lagi bingung soalnya. Dan banyak bos bingung. Banyak, karena terlalu banyak ya. Karena di otaknya full. Jadi yang bos butuhkan kadang-kadang justru kita yang ngedrive mereka mau dibantu di sini atau enggak. Karena walaupun jawabannya enggak, bisa-bisa di kepikiran jadi yang lain. Yang sesuai dengan keadaan. Tapi kalau lo cuma mau dibantu apa terus lo menunggu, abis itu lo nggak ngapa-ngapain, terus lo akan tiba-tiba dibilang orangnya anaknya nggak proaktif nih, nggak ngasih gue ide. Terus kita bilang udah gue tanya padahal. Tapi bayangin lo nanya ke orang yang bingung, agak nyambung. Dan emosi jadinya. Emosi gitu. Bosnya emosi, ininya emosi gitu. Dan I think it happens a lot di corporate. Oke. Kayak gitu. Berarti ketika nanya juga harus langsung tahu konteksnya apa dan langsung nawarin core skill yang kita punya apa buat bisa ngebantu si konteksnya. Benar, gue rasa itu. Walaupun nggak punya core skill, lo bisa offer arah kan. Pak ini, yang ini harus kita benerin gak sih? Kalau mau nanti saya cari tahu siapa yang bisa. Itu aja menurut gue udah akan membantu bos-bos kita, leader-leaders kita di kantor, ataupun malah leadersnya klien, kalau itu juga ngomong klien, posisinya untuk oh iya, yang ini gue perlu dibantu gitu. Most of us nggak tahu apa yang kita perlu dibantu. Betul. We know we have a lot of problems, tapi kita nggak tahu kita perlu yang mana yang dibantu. Dan itu menurut gue kejadian in many company. Sebelum kita lanjut, kita masih ngeliat banyak dari kalian yang belum subscribe. Kalau kalian merasa mendapatkan banyak insights dari konten kita, jangan lupa support, pencet tombol subscribe di bawah dan nyalain bel notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya. Yuk kita lanjut ngobrol. Gue banyak ngeliat fenomena bahwa namanya tim ya gitu. Mereka punya kecenderungan untuk hangout sama mereka sendiri gitu. Tapi jarang banget yang coba berani untuk approaching ke atas. Ya. Yang melakukan seperti yang tadi lu sampaikan gitu. Bener. Apa yang bisa gue bantu? Kira-kira ada begini-begini, pay attention sedikit. Dan kalau menurut gue kan ini kan bagian dari lu standing out ya. Ya kan? Bener. Tapi kan mayoritas mereka lebih milih kerjaan gue udah keluar, ya udah gue santai aja. Bareng-bareng aja. Ya. Santai aja. Ngobrol sama teman-teman mereka sendiri kayak gitu. Padahal gue berkaca waktu dulu gue kerja di korporasi ya. Gue tuh sering sengaja nyamperin ke ruang DM gue, ngobrol-ngobrol nanya-nanya nggak penting kayak gitu. Untuk bisa provoking thoughts sama ngelihat point of view mereka tuh seperti apa sih kayak gitu. Kalau point of view lu gimana? Menurut gue lakukan.
Walaupun teman-teman lo akan bilang, Penjilat. beres lo, penjilat lo. Apa ya? Gue berprinsipnya mungkin lebih mendasar bahwa the more good relationship you have, the better your life will be. Hmm. Nah, good relationship macam-macam kan. Lo butuh pertemanan yang seru, lo butuh pertemanan yang stimulating otak, lo butuh pertemanan yang punya high influence juga. Nah, itulah good relationships gitu. Jadi ini menurut gue kalau ngobrol sama GM, VP, kalau ada kesempatan sama CEO, ya lakukan karena itu membuat lu mempunyai good relationship di tempat-tempat tersebut. Selama goalnya bukan untuk menjatuhkan yang lain. Oke. Jadi bukan gue mau dilihat supaya teman-teman gue nggak terlihat. Hmm. Menurut gue itu salah. Tapi kalau gue mau kenalan sama dia karena dia bisa menginspire gue, karena dia bisa mengenergize gue, dan yang paling penting supaya gue tahu problemnya dia apa. Jadi gue bisa bantu. Dan itu go ahead ngobrol sama mereka. Jadi apakah lo akan lose friends? Enggak sih, tapi lo harus tahan aja kuping lo menurut gue. Gue rasa teman-teman gak akan ninggalin lo juga. Tapi memang ada fase malu sebentar tuh. Fase malu dimana pada saat teman-teman cie, lewatin itu sebentar, lama-lama mereka biasa dan ujung-ujungnya apa? Teman-teman lo akan nitip sama lo. Benar-benar. Titip dong, bilangin sama babe. Titip dong, lu kan pawangnya bapak. Ya kan di kantor tuh semua ada pawang-pawang masing-masing kan. Semua CEO punya pawang lah. Betul. Bapak ibu ada pawangnya juga. Tapi dari pawang itu sebenarnya adalah hasil relationship yang dibuild. Ya. Jadi kalau lu bisa jadi pawangnya, go ahead menurut gue. Lakuin aja. Nah, sekarang seberapa penting tuh menjadi pawang. Betul. Menjadi Terus pawang di gimana sebuah- latihan jadi pawangnya gimana loh? Kayak latihan pawang? pawang macan aja kan mesti latihan dulu tuh supaya sampai bisa kayak duduk loh gitu. Karena kan pawang sebenarnya kan itu people management skill. Betul. Benar, Ya kan? benar. Dan Managing downwards mungkin lebih mudah karena lu punya power, karena lu atasannya gitu. Benar. Tapi upwards kan tidak semudah itu Ferguson. Enggak sih, kalau dibilang mudah enggak, dan namanya pawang selalu ada risiko digigit. Betul. Iya kan? Kita pernah melihat berita-berita pawang digigit dan mati gitu. Kejadian, dan ini menurut gue risiko yang pertanyaan pertama adalah mau gue ambil apa enggak. Lo dilatih sejago-jagonya lo, you never know itu akan kayak apa. Tapi pertama-tama daripada mikirin sampai level pawang, mikir pertama gue menjadi orang yang dia bisa percaya untuk dikasih tahu problem-problem. Karena ujung-ujungnya gini, ini menurut gue rumus untuk naik pangkat dimanapun. You solve the company's problem and you solve your boss's problem. Harus dua-duanya ada. Company problem udah pasti gampang lah. Target. Tapi bos lo punya problem juga kan. Bos langsung lo tuh punya sebuah problem. Apakah problemnya dia gak punya waktu buat keluarga? Apakah dia kurang sehat? Apakah dia itu panikan? Itu ada. Lu kalau bisa solve that kind of problemsnya dia, hidup lo akan beres di kantor. Digabung dengan kerjaan kantor ya. Ini gue baseline-nya kalau kerjaan lo jelek, ini lo menjilat. Tapi kalau kerjaan lo bagus dan lo melakukan ini, barulah ini lo akan menjadi orang yang akan dipercaya. Karena dia yang lo akan menjadi bahasanya kalau tangan kanan atau malah bos lo akan tahu bahwa gue aman karena ada dia. Blind side gue dijagain. Go to person lah ya. Go to person yang to the point dimana malah gue nggak harus go to, gue udah dijagain. Itu yang lo pengen kan, bahwa bayangin lah satu employee lo atau satu tim lo yang benar-benar lo belum minta, dia udah siapin. Tiba-tiba lo lagi melakukan sesuatu, tadi supaya mas mbak nggak lupa atau supaya mas mbak udah prepare, aku tambahin ini ya tadi. That kind of things yang membuat, karena dia tahu kita clumsy. Kayak gue di tim gue hancur banget, gue pelupa. Gue bisa lupa. Nih kalau gampangnya iPad gue di mana, kunci mobil di mana, mobil gue tinggalin. Keren. Maksudnya tuh kalau lupa aja gue bisa di level kayak gitu. Di mana kita datang ke kantor klien, gue bawa mobil, pulang gue naik taksi gitu. Itu bisa kejadian tuh karena Terus timnya kayak, kok pulangnya taksi? Tapi habis itu akhirnya sampai ada yang dia begitu gue nyampe, dia yang selalu mana kuncinya, mana tagnya. Ini bukan job desk-nya dia. Tapi that little things membuat gue merasa gue aman kalau ada dia. Itu one thing yang gue alami sendiri. Tapi kalau gue pernah handle di CEO. Ini dia nggak pernah negur gue lama. Gue lagi handle ini karena ada project bareng-bareng. Gue nggak pernah ditegur, selalu ditegur atasan gue. Sampai one day gue bertanya, Bu, you want your usual latte
apa today you want your Americano, karena dia suka dua-duanya ternyata. Dan gue udah pesenin dua-duanya. Terus dia bilang, oh hari ini Americano, ini bu, udah ada. Wah di situ besoknya, Chris, aku butuh ini. Di mana di situ berubah langsung karena dia merasa I got her back. Gitu. Disitulah gue juga mulai, akhirnya gue setelah mengerti ini, gue looking back kan, di journey gue di mana gue berhasil di situ, di mana sih? Banyak failnya juga, banyak gue berusaha impressing, malah yang ada salah. Tapi pas gue membantu di blind side-nya mereka, problem-problem mereka ke solve, itu lebih enak jadinya. Jadi menurut gue, daripada ngomong dulu atau dapat attention, solve your boss's blind side. Kalau lo bisa melakukan itu, lo akan terlihat, lo akan menjadi orang yang dipercaya, dan lo benar-benar akan membantu dia, karena jadinya dia bisa melakukan core bisnisnya dia. Apapun itu, apakah kalau misalnya bos lo CFO, dia bisa analyticalnya, dia nggak harus mikirin all those teknis-teknis yang lain. Kalau bos lo adalah creative director, ya dia nggak harus mikirin hal-hal lain, dia bisa fokus on creating brainstorming. Itu yang pengen lo lakukan supaya they can focus on their art, they can focus on their main task. Kalau lo bisa jaga blind side, ya menurut gue that's the best form of communication ya, adalah real action gitu. Ya. Tahta tertinggi dari seorang employee nih. Pawang. Pawang macan. Semua bisa jadi macan soalnya. Kalau lu punya tim kayak gini ya, aman banget. Gokil. Aman bos. Tapi kalau misalnya ngomongin communicating sama bos gitu atau atasan, kan ada gestur-gestur yang harus dijaga ya. Mas Topher belajar tentang NLP kan? Ya, belajar. Gitu. Nah itu kan bisa digunakan sebenarnya dua arah. Bisa buat ngebaca, bisa buat ngelakuin. Betul. Nah gimana cara gestur yang tepat ketika ngomong sama atasan? Karena kan sekarang apa ya, kayak jarak terasa semakin dekat dibandingkan zaman dulu. Betul. Zaman dulu ngomong sama bos aja bapak gitu kan. Terus harus ya beberapa instansi masih yang nunduk-nunduk kalau bos lewat gitu kan. Kalau salam betul sampai gitu gitu. Nah itu kan ada etika-etika yang berubah karena banyak kemajuan teknologi, kemajuan zaman, culture, generasinya juga udah berubah gitu. Etika-etika yang sekarang sebenarnya harus masih ada nggak sih Mas? Gue percaya tentang respect ya. Itu menurut gue harus ada. Challenge-nya sekarang adalah respect-nya beda-beda di tiap tempat. Tiap tempat sama tiap konteks. Bisa-bisa tiba-tiba kita lagi makan siang, lu gimana sih? Bosnya gituin kita kan? Terus kita mulai kayak, balas apa nih? Kalau gue balas seru nih gitu kan. Enggak lah, gue gak gitu kan. Tapi kita boleh gak nih? Apa harus seperti apa? Jadi gue percaya yang pertama adalah respect itu tentang merekanya. Kayak kalau gue mau merespek lo berdua, respect itu bukan tentang saya sebagai Christopher Tobing, ini cara respect saya, bukan. Respect itu adalah di dunia lo, respect itu kayak apa sih? Di Kuli nih pembicaraan yang respectful seperti apa? Kayak cara berbicara aku di Kuli, kalau aku berbicara di misalnya sebuah Economic Outlook Forum, mungkin bahasanya gak akan kayak, bukan mungkin sih, pasti. Bahasaku akan aku rubah supaya respectful terhadap konteks ruangan tersebut. Jadi gue percaya saat ini kita selalu aim for respectful, tapi sesuaikan sama ruangan. Bos lo juga sesuaikan nih, tipe bosnya seperti apa. Nah menurut gue ini pinter-pinternya kita, kalau kita posisinya managing up, susah buat kita demand, bapak harus berubah, ibu harus berubah. Bisa, tapi menurut gue itu long game lah ya. Kalau lo bilang, mereka yang harus menyesuaikan sama kita dong. Jujur gini, benar. Kalau gue lagi ngelatih, gue lagi ngetrain leadersnya, gue akan bilang, lo sesuaikan diri lo sama orang lain. Karena that's the best way to influence. Tapi kalau gue lagi ngobrol sama timnya, lo yang harus menyesuaikan juga. Jadi intinya sesuaikanlah tanpa ngerusak values lo ya. Kayak tanpa, if you believe in a certain belief, kalau lo punya belief agama, belief tentang Tuhan yang lo punya, jangan cross bagian tersebut, karena itu values utama. Tapi beradaptasi dengan cara komunikasi. Kadang-kadang lo gue, kadang-kadang saya kamu, kadang-kadang berketawa-tawa, itu yang harus kita jaga. Nah kalau gue selalu bilang, untuk gampang ya, siapin ruangan-ruangannya. Ruang meeting udah deh gue formal aja. Ini biar mengamankan situasi. Tapi kalau gue lagi makan siang di parkiran bawah, kan itu tempat itu B1 gitu kan, makan siang di kantin B1, makan siang di kantin mana yang di kantor, di situ lo boleh tone down tuh misalnya. Tapi lo udah memudahkan lo kalau lo secara strategis, ruangan ini gue seperti apa, ruangan ini gue seperti apa, ruangan ini gue seperti apa. Karena kita lebih terbiasa.
Gue belajar ini sebenarnya dari artis-artis. Gue nanya sama beberapa teman-teman yang memang acting, gue nanya, lu pindah karakter gimana caranya? Menjadi seorang asli lo sama pada saat jadi karakter. Kan dunia lo pada saat lagi acting ngaco gak sih? Karena lo harus mendalami banget. Dia bilang, enggak sih, karena gue melatih diri gue ada baju-baju tertentu yang gue pakai hanya untuk jadi gue. Jadi dia bilang itu posisi gue, jadi gue meng-anchor diri gue pada saat gue pakai baju ini, pada saat gue di ruangan ini, itu gue meng-anchor supaya cara komunikasi gue, cara berpikir gue selalu menjadi identitas utama. Nah menurut gue kita bisa nih di ruang meeting formal, misalnya di ruang pantry informal, di tempat lain seperti apa. Tapi kita selalu udah menyesuaikan. Itu start line lah. Lama-lama lo akan adaptatif di pembicaraan yang sama, lo malah bisa menyesuaikan kayak gitu. Tapi selalu mulai dari tempat mereka. Meet them where they are. Kalau lo bisa itu, lo akan safe. Berarti ketawa karir adalah bagian dari respect. Gitu ya. Iya kan? Respect. Jokes bos itu. Benar. Kalau di ruang meeting ketawa karir. Kalau di luar, ya Pak bisa lebih lucu kali. Itu kan momennya harus kita lihat tuh. Soalnya orang yang sama bisa nerima dua hal itu berbeda. Di ruang meeting mungkin dia butuh respect dari orang lain, ya kita ketawa. Tapi kalau di ruang lain begitu keluar, lain kali bisa kali Pak lebih lucu joke-nya. Nontonlah TikTok dikit gitu. Itu menurutku masih bisa, tapi balik lagi kita memposisikan diri kita di mana. Ya. Oke, kita masuk ke leaders react dulu ya. Iya, boleh. Gimana? Jadi ada statement atau fenomena yang ada kejadian di luar sana ya. Kita pengen minta Mas Topper untuk merespon. Oke, aku lihat sana ya. Ya. 9 corporate compliments that are actually insults. Great initiative. Don't do it again. Fresh perspective. Wait, what? This has potential. Maybe in 100 years. Memoles. Apakah ini bohong? Menurut lu Apakah gimana? ini beneran komplimen atau sebenarnya nyindir-nyindir Sindir-sindiran aja? gitu. Kontekstual lagi, tapi kalau menurutku yang bisa dibuat itu adalah bukan great initiative. Misalnya don't do it again ya. Don't do it again. Gue mendingan ngomongnya adalah nice effort. Tapi cara berpikir lo salah. Jadi yang dibutuhkan itu menurut gue bukan sugar coating. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah arahan yang baik. Itu yang salahnya kan. Kalau sugar coating sebenarnya kan supaya kita rasanya baik. Sugar coating adalah cara supaya leadernya merasa gue jadi leaders yang baik. Padahal menurut gue leader yang baik adalah leaders yang jelas. Kalau dibilang great initiative, don't do it again, mixed message kan. Lu barusan bilang gue bagus, tapi gue disuruh jangan lagi. Gimana sih lu? Dan itu menurut gue sering kejadian. Jadi kalau gue, I would rather mengatakan tadi itu salah. Lu jangan lakukan itu lagi. Gue appreciate the effort, tapi I think I need you to think better next time. Gue perlu lo memikirkan steps-nya. Gue next time lo bawa ke gue dulu sebelum lo lakukan, supaya bisa gue support. Jadi memoles, ya menurut gue gini. Soalnya gue takut kalau gue bilang memoles, jangan memoles, tiba-tiba semua orang abis ini maki-maki timnya gitu. Goal kita bukannya memoles, tapi goal kita menyiapkan dia buat siap dengar the real feedback. Misalnya daripada dia salah, ini salah, gue mau ngasih feedback. Lo udah siap belum? Menurut gue itu akan lebih kuat. Karena orangnya akan mempersiapkan diri kan, daripada langsung digebrak meja, bego banget sih lo. Nah itu, semua feedback yang masuk abis dikatain bego banget dan lo tuh udah gak ada yang masuk. Karena emotional barrier-nya udah keluar, udah gak ada yang masuk. Tapi kalau kita bilang, ini salah, gue akan ngasih feedback ke lo udah siap sekarang? Baru dikasih. I think it's gonna be a much better conversation. Orang yang nerima juga gak panikan, dia tahu dia salah dan dia akan merasa bete, tapi message-nya is clear. Jadi isunya bukan dipoles, tapi di package yang lebih tepat guna menurut gue. Leadership yang baik bukanlah leadership yang sugar coating atau yang galak, tapi yang memberikan arahan jelas. Karena kan ada beberapa teori komunikasi yang bilang kalau mau menyampaikan hal buruk, sampaikan hal baiknya dulu baru hal buruknya gitu. Cuma kan yang jadi masalah ketika lah gak ada nih hal baik yang perlu gue sampaikan, nih buruk semua nih. Akhirnya cari-cari. Iya, jadilah dipoles-poles tuh kalimatnya biar tidak terlalu menyakiti. Baju kamu bagus, tapi presentasi kamu slide 8 jelek. Itu kan gak nyambung gitu kan. Maksudnya jadinya kayak gimana sih gitu. Iya. Jadi buat gue bukan
akhirnya gue balik lagi. Dulu gue juga diajarin itu. Malah kalau nggak salah ada namanya sandwich feedback atau apalah. Ada caranya melakukan. Sebenarnya sandwich feedback akhirnya nggak salah. Karena kalau kita ngelihat core-nya bahwa mempersiapkan orang tersebut untuk bisa menerima feedbacknya. Nah, tapi pada saat mau ngasih tau yang baik, buruk, baik, itu sebenarnya nggak harus selalu. Akhirnya orang-orang banyak salah kaprah. Jadi kalau gue selalu bilang daripada mikirin kayak sandwich feedback, ini kayak kita lagi masuk ke rumah pacar. Pertama ada pagar nih. Bel dulu, ting dong, diizinin masuk nggak? Begitu udah diizinin masuk, depan pintu, kita di teras, boleh sampai teras apa boleh sampai ruang tamu nih? Kalau udah sampai ruang tamu mungkin baru kita bisa ngobrol. Ruang tamu ada bapaknya dulu lagi. Nah, ada bapaknya dulu. Jadi kan emotional barrier-nya banyak. Goal kita adalah masuk ke sana. Tiap orang beda-beda. Ada orang yang dari awal udah, gue dikasih direct bisa. Karena dia orangnya memang rumah gue terbuka, come into my house, kasih tahu gue. Tapi ada orang yang pagarnya 3 nih. Pada saat itu kita juga mau ngasih feedback, nggak akan masuk. Jadi ahlinya kita nanti memang kalau kita ngasih tahu ada beberapa cara-cara supaya gue buka satu pintu, baru feedbacknya lo masukin. Cara pertama sebenarnya adalah minta waktu buat feedback. Itu kalau mau ke atas ya, atau ke bawah pun, lo udah siap menerima feedback ini belum? Itu kan pada saat dia bilang iya, pintu kebuka. Itu udah masuk ke sana. Pada saat itu lo bisa ngasih tau, gue tahu good intention lo, tapi ini salah. Menurut gue it's much better daripada bilang great initiative. Intensi lo bagus, tapi cara lo salah. Di situ kita agree bahwa right mindset, wrong method. Baru dari situ methodnya gue benerin. Atau malah satu, cara lo bener, intensi lo salah. Akhirnya kita salah arah nih. Nah ini tergantung balik lagi feedback apa yang lo mau kasih. Tapi goalnya kita membuka sampai kita baru bisa ngasih dia technical feedback. Next. Yang kedua, 5 tanda leader kamu kompeten dan punya visi yang jelas tanpa banyak bicara. Pemimpin yang kompeten itu bukan yang paling keras, tapi yang paling tenang. Dia tetap tenang waktu orang lain panik, eksekutif fungsinya jalan, keputusan bersih bukan reaktif. Dia jelasin arah kerja pakai bahasa sederhana, visi yang jelas gak butuh kata rumit, cukup bikin semua orang bisa mengerti. Jadi yang pertama dulu nih. Yang pertama dulu. Ininya dulu kali ya judulnya. Apakah benar leader kompeten itu yang penting visinya jelas, gak perlu banyak bicara, gak apa-apa? Visi jelas benar, tapi gue the last 5 tahun terakhir apa mungkin 7 tahun terakhir mulai merasa visi itu kurang. Karena banyak banget leader semua sekarang udah jagoan banget buat jual visi ya. Karena udah gak nonton televisi juga mungkin. Padam sakit siapa tuh? Tapi kalau visi, soalnya banyak banget kita lihat company visinya searah tapi tetap nggak jalan. Leadershipnya tetap nggak jalan. Jadi kan pertanyaannya vision masih, kalau dari tahun 80-an diajarinnya semua vision gitu. Sampai ditulisin di tembok tuh. Sampai ditulis di tembok, kalau perlu di laptop lu tiap 6 bulan berubah sendiri tuh visionnya gitu. Tapi akhirnya kita lihat vision itu akan kurang kalau nggak ditemenin sama clarity on how to get there, clarity how fast to get there. Karena bilang kita mau menjadi the number 1 company. Weh, semua seneng. Kapan nih? Leadernya mikirnya tahun depan, yang lain mikirnya 10 tahun lagi. Itu pasti keteteran semua di dalam merasakan bad culture gue. Padahal vision sama pace sama speed gak nyambung. Atau bagian speed sama pace-nya gak di-communicate well. Jadi menurut gue, yang pertama adalah yes, you have to have a great vision. Tapi lo punya clear pathway gak how to get there? Dan ini yang menjadi problem menurut gue dengan the changing of the game yang saat ini gila-gilaan. Dengan adanya AI, dengan adanya new market coming in all the time. Ya setiap leader punya challenge di sini. Tapi gue merasa right vision, clarity of the next step, sama clarity on how we're going. Saat ini kayak apa. Jadi kalau kita dibilang apakah harus jujur kalau keadaannya lagi gak bagus, ya bilang aja. Bahwa guys, kita lagi tough times, that's why gue butuh orang-orang sekarang untuk naikin speednya. Menurut gue zaman sekarang orang-orang akan lebih datang atau lebih connect kalau ada brutal honesty, vulnerability yes. daripada membuat ini menjadi panik. Atau bukan panik, maaf, daripada menutup-nutupi bahwa kita oke banget atau malah kita bagus banget. Karena I think people are
orang yang beneran mau kerja karena mereka merasa bisa relate kan. Nah ini yang menurut gue banyak leader, jadi visionnya iya, clarity-nya iya, dan vulnerability. Kalau lo bisa di situ, orang-orang akan relate. Orang-orang, lo bisa ngasih tuh nggak perfect apalagi. Kayak ketinggalan mobil gitu. Kembali ke sini. Ini mungkin justifikasi supaya gua kesannya baik gitu ya. Gitu. Kamu tidak salah mas, gak apa-apa ketinggalan mobil gitu. Tapi itu gue setuju sih bahwa membangun sense of belonging dalam tim itu penting. Betul. Ya. Dengan cara kita juga sebagai leader nunjukin ya ketika gue nggak bisa melakukan itu ya bantuin gue kayak gitu. Karena nggak bisa semuanya kita kerja sendiri juga ya. Leader kan juga bukan Superman ya. Dalam konteks ketika lu butuh bantuan, tim lu juga mesti tahu kayak gitu. Apa yang perlu dibantu dan sejauh apa kayak Bener, gitu. bener. Sehingga kita bisa larinya dan meningkatkan pace-nya bareng-bareng kayak gitu. Tapi kan batas vulnerability, Nah. batas Vulnerability-nya di mana? batas vulnerability itu kan agak sedikit Rancu ya. Iya, kadang ketika leadersnya terlihat terlalu Vulnerable. vulnerable, Lemah. menye-menye kayak ya Allah leaders gue Ya, gini. jangan sharing di Instagram story terus-terusan aja sih. Kayak aku hari ini begini. Kayak itu udah lebih komplain ya. Gitu. Plus ada beberapa situations yang tidak mungkin untuk disampaikan mungkin ke timnya karena kalau misalnya itu disampaikan, Stress level. iya stress levelnya tim bawah malah jadi lebih tinggi, Ya. terus mereka malah jadi tidak perform well. Itu kan juga lumayan tricky ketika baru jadi Benar. leaders ya. Gue bilangnya ada, kalau kita ngomong hierarki perusahaan, kan at the end of the day ada hierarki lah. Itu juga sama dengan hierarchy of stress. Stress level mana yang boleh dikasih ke mereka. Karena secara grid beda-beda kan. Harusnya makin atas gridnya makin tinggi, they can handle more stress. Yang di level lebih bawah atau baru-baru, gridnya masih belum terbentuk, jadi level of stressnya harus kita jaga. Nah, the same message bisa kita kasih nih. Perbedaannya adalah yang di bawah kita bisa bilang, guys kita akan lagi minta lu semua kerja lebih keras ya karena kita perlu ngejar target revenue misalnya. Kalau yang di atas, runway kita tinggal 3 bulan gitu. 3 bulan lagi guys. Mati sih, getan gue 3 bulan sorry. Langsung deg-degan nih. Tapi itu perbedaannya yang di atas, runway kita tinggal 3 bulan lagi. Cuman secara lain kan sama bahwa kita perlu nih karena target kita belum achieve by 70%. Let's push. Itu yang bawah, oke, siap mas. Yang atas, missionnya kita perlu for our next upgrade atau kita mau naikin ke level berikut fase 2, kita butuh dapat investment berikutnya. Itu mission. Balik lagi, stake-nya runway kita tinggal 3 bulan. Standarnya semua presentation kita kepada investor harus dengan data terbaru. Steps-nya adalah kamu handle yang ini, kamu handle ini, kamu handle ini. Itu MSSS buat level yang tinggi. Karena stake-nya kita tinggiin, yang lain stake-nya bisa kita buat lebih rendah. Karena isunya tuh bukan buat orang panik kalau risikonya ke mereka pribadi. Bukannya gimana-gimana ya, tapi semua leader menurut gue harus sadar bahwa orang kerja buat dirinya sendiri. Ya. Itu gue bener-bener menekankan banget ke any leadership team bahwa tim lu nggak ada yang kerja buat lu. Tim lu kerja buat nyokapnya yang lagi di rumah sakit. Tim lu kerja buat istrinya yang lagi mengandung. Tim lu kerja buat anaknya yang lagi mau sekolah bayar uang pangkal. Nobody is working for you. Gitu gue bilang. Tapi mereka percaya sama visi lo, di mana mereka mau bekerja buat dirinya di perusahaan lo. Nah ini menurut gue kalau kita punya empathy ini, lo bisa berkomunikasi supaya tujuan-tujuannya mengarah ke sana. Jadi kalau, dan ini menurut gue bukan hanya CEO level aja yang harus punya ya, tapi middle management in particular nih, yang harus tahu timnya seperti apa. Nah menurut gue dan ini stres banget, karena kalau middle management kan, gue juga punya needs. Bos gue gak gituin gue. Nah memang kalau gue bilangnya ya, somebody has to break the chain. Kayak di keluarga lah, kita ada trauma, bad habits keluarga. Tapi someone harus to break the chain. Sama di corporate menurut gue juga. Kalau lo yang denger ini, lo lah artinya yang terpilih to break the chain. Gue mau break the chain, gue pengen tahu tim gue kerja buat apa. Dan gue mau departemen gue membantu mereka bisa hidup. Kalau itu visinya menurut gue jalan kayak gitu. Walaupun gak apa ya. Gue ngomong seperti ini dengan disclaimer bahwa ini daily struggle gue juga. Gue harus ngomong sama tim gue harus cari tahu mereka seperti apa, dan di saat seperti itu gue harus buat business decision yang bagus buat bisnis dan bagus buat mereka. Itu menurut gue juga tough, but it's worth it banget menurut gue.
Kalau kita tadi kan kita banyak ngomongin tentang internal communication ya, managing down, tadi sempat kita total managing upwards kayak gitu. Gimana kalau managing upwards tapi eksternal? Ya, mungkin itu juga lebih itu gila juga lagi. punya barrier sendiri gitu Ya. kan. Dari dulu tuh gue ya, dari zaman pertama kali bikin bisnis, gue sempat bikin title untuk tim gue. Ya mungkin masih levelnya junior, tapi gue up titlenya supaya ketika Ngerti. dealing dengan orang yang mungkin lebih senior, lebih apa, Nggak mereka jauh-jauh sepantaran gitu. Iya. Karena kan di bank juga sering kali terjadi gitu ya. Iya. Levelnya dibuat tinggi-tinggi. Semua apa, manajer di semua sana. manajer, betul. Supaya ketika dengan klien sepantar gitu. Gimana caranya? Karena kalau title lo asisten junior intern, Heeh. nggak akan ada yang Junior intern percaya. loh. Nggak ketemu tuh pasti sama decision maker. Iya, Udah nggak kayak kamu bakal. ketemu asistennya asisten saya aja gitu. Pasti tuh, itu udah realita. Kalau menurut gue, nah ini lucu nih. Banyak yang nanya juga kayak, saya harus presentasi ke direktur klien, Iya. saya harus presentasi ke CEO klien. Saya takut gimana caranya supaya mereka percaya sama gue. Ini yang gue bilang bahwa lu kan datang yang bantu nih. Artinya kan lu punya sebuah service yang mereka butuhkan. Tapi orang ini kan udah 30 tahun di industri, Pak. Betul, tapi kenapa dia butuh kamu? Karena kamu bisa di satu hal. Jadi jangan melihat dia keseluruhan. Karena kalau ngelihat keseluruhan, ya orang itu lebih jago dari gue. Banyak banget kayak klien-klienku nih, aku ngomongin in particular, ada CMO lah, ada CEO ada perusahaan lain. Ya, yang managingnya triliunan, managingnya hundreds billions of dollars. Kalau dibilang apakah secara bisnis dia lebih jago? Jauh. Karena dia handling hal-hal yang lebih. Tapi kalau begitu dibilang, kalau di dalam personal communication, presentation, speaking from the stage, untuk mereka bisa influencing orang, gue bisa bantu di situ. Jadi gue melihat, saya bisa bantunya hanya di satu bagian ini. Di bagian lain, saya malah bisa mendapatkan ilmu dari dia. Pertama-tama sadar dulu, gue bantu yang mana. Jadi gue gak bantu dia keseluruhan. Karena kita kadang-kadang mikir, gue harus lebih tinggi untuk bisa bantu. Menurut gue itu salah. Gue harus bisa satu step ahead di bagian ini, baru gue bisa bantu. Kasar-kasarnya lo kalau udah baca satu buku aja, ya lo udah bisa bantu orang dalam satu buku itu karena yang lain belum baca, lo udah baca. Nah ini mindset pertama kalau mau bantu atau mau ngomong sama CEO adalah, lo nih bahasa gue berat nih, maaf ya. Lo harus punya gambar diri yang bagus kepada diri lo sendiri. Oke. Jadi menurut gue malah bukan tentang CEO-nya. Ketakutan lo adalah tentang saya remah rempeyek dari lebaran tahun lalu yang hanya debu-debu aja. Kalau lo identitas lo itu udah pasti lo nggak akan bisa ketemu CEO. Kalau nggak punya kepercayaan diri. Karena ya lo melihat diri lo hanya rendah. Iya. Padahal kalau dibilang gue udah berpengalaman, misalnya kita bulan junior pun ya, gue udah 2 tahun ini ngebantu sosial media untuk grow dari 5.000 menjadi 20.000 dalam waktu 3 bulan melalui strategi ini. Gue akan pegang itu menjadi identitas gue. Jadi pas gue datang ke CEO yang memang bertanya, gimana nge-grow our corporate social media, gue bisa bantu all out karena nih orang gue tahu. Punya Instagram, TikTok aja enggak. Jadi gue bisa bantu dia di hal tersebut. Kalau ditanya hal lain, berani bilang, saya nggak tahu Pak tentang itu. Nanti saya bisa bantu cari tahu. Kadang-kadang kita datang pengen diimpress. Kalau kita datang pengen mengimpress, udah pasti gagal. Kalau kita datang pengen bantu, kita akan coba bantu pakai ilmu yang kita punya. Kalau nggak tahu, kita bisa jujur. Ya. Jadi kejujuran tentang gue datang buat ngebantu, bukan gue datang untuk jualan. Itu akan membantu mindset lo dan membantu lo ngomong kayak gitu. Yang kedua adalah nggak muter-muter. Say it directly. Pak, saya mau bantu Bapak untuk bisa naikin Instagram follower. Saya mau bantu Bapak ngurangin 20% dari cost. Saya bantu Bapak, tax return Bapak akan lebih tinggi tahun ini. Baru kita mulai ngomong. Selalu mulai dari conclusion, baru body. Nah, banyak orang mulai dari background-nya begini, Pak. Oh, CEO yang sana udah waktu gue dikit nih, lo menyertain background-nya kayak apa? Lo kalau nonton film pernah kan filmnya langsung ngasih tahu core scene dulu, baru dia mulai. Flashback, Jadi kayak lagi mulai tiba-tiba udah jeda, musuhnya udah ketemu, terus baru mulai flashback. Menurut gue sama. Kalau mau presentasi ke CEO kayak film-film yang kayak gitu. Bukan film yang 30 tahun yang lalu. Begini-begini karena itu ada konflik ini. You wanna aim for the conflict first. Konklusinya adalah Bapak harus invest
di fiber optik ini. Itu konklusi kami. Ini terjadi karena gini Pak, gini. Jadi dia pun dengan otaknya yang penuh banyak hal bisa laser fokus, gue mau dengerin apa. Nah kebanyakan orang, karena kita diajarin di sekolah kan menulis akademis, yaitu background, baru lama-lama menjadi konklusi. Ya. Corporate berbeda. Corporate mau ngasih tahu, goal kita adalah mencapai 20% revenue increase dengan cara AI penetration di social media. Ini yang akan kita lakukan, ini resikonya, dan ini cara kita melimit resikonya, Pak. This is the idea. Itu baru mulai cerita. Itu membuat kita akan bisa membuat dia fokus. Karena mereka nggak punya attention span panjang. Menurut gue CEO sama kayak bocah-bocah di bawah 7 tahun. Otaknya tuh kemana-mana gitu loh. Kayak abis ini apa. Bener, Highly distracted. Benar. Untung anak gue 7 tahun. Jadi gue tiap kali ngeliat dia gue catat, oh ini yang ini yang dibutuhkan gitu loh. Jadi kalau kamu mau belajar tentang CEO, kamu punya anak gitu. Salah ya? Tapi kebayangkan distractionnya. Maksudnya aku rasa betul. both of you guys adalah punya company juga. Banyak hal yang pengen kita beresin. Benar. Ada ide baru. Iya. Jadi gimana caranya? Langsung conclusion. Untuk gue bisa dapat engagement sebanyak ini akan kita lakukan. Untuk gue bisa melakukan rilis 2 bulan lagi, ini harus kita lakukan. Itu udah, dia akan fokus terhadap hal tersebut daripada AI di 2025 seperti ini, gitu. Kebayang nggak maksudnya? Iya, karena banyak orang yang jadi fokusnya dengan flower-flowernya dulu nih, Iya, kembang-kembangnya iya. dulu. Sedangkan si CEO-nya mungkin atau high levelnya waktunya terbatas, jadi kayak mau ngomong apa sih lu gitu. Benar. Udahan hilang dulu, malah udah jadi nggak tertarik sama sekali untuk nunggu sampai akhir gitu ya. Tapi itu kalau kita Nggak apa-apa, gue ada satu lagi tapi boleh. Satu lagi adalah kalau ngomong sama klien, biasanya kita tuh cenderung mau ngasih solusi terus. Oke. Solution mind punya solution minded lah, ada Solution driven. Nah banyak jargon seperti itu tuh. Tapi realitanya menurut gua attention gak didapat pada saat kita ngasih solusi, pada saat kita bisa artikulasi problemnya dia. Jadi daripada bilang solusi kita menggunakan AI, Bapak mau nge-cut cost 35%. Kompetitor Bapak saat ini berhasil nge-cut cost 35% dengan menggunakan AI. Bapak bisa melakukan hal yang sama gak Pak? Mulai dari situ attention dapat tuh. Jadi daripada kita menjadi solution minded, kita menjadi problem seeker. Kalau kita bisa menggali problemnya dia, mengartikulasi balik, you win most of the game. Nah itu menurut gue kurangnya orang-orang saat ini. Bisa mengartikulasikan problem-problem dari, mau itu CEO apa bos kita sendiri ya. Kalau lu bisa mengartikulasikan itu, ya lu balik lagi. Lu punya solusinya mah bisa akan datang sendirinya. Karena solusinya gampang dicari sekarang. Saya taruh ChatGPT, ada arah lah abis itu gitu. Tapi mengartikulasikan problem adalah seni komunikasi yang menurut gue kurang dimiliki sama banyak orang. Itu kan kalau kita ngomongin dari sisi substansinya ya. Tapi kadang yang suka miss adalah gimana cara mereka ketika pitching atau presentasi gitu ke klien, how they represent themselves juga ngaruh. Kayak gimana cara berpakaian, gestur cara ngomongnya seperti apa. Kalau kisi-kisi dari eksternalnya ada nggak? Eksternal ke eksternal CEO ya? Iya, kalau tadi kan lebih ke internally kita substansinya harus membawa apa, membawa apa gitu. Tapi kan secara looks-nya, secara gesturalsnya, gimana cara kita ngomongnya itu kan juga mempengaruhi ya. Ngaruh dan ya myth-nya adalah jam terbang. Menurut gue itu myth. Jam terbang akan membuat lo lebih baik. Kalau lo gak tahu cara terbang, lo akan crashing mulu gitu. Karena lo akan repeating the same mistake again and again. Jadi sebelum jam terbang, menurut gue cari tahu cara yang influencing itu seperti apa. Yang pertama kalau mau orang yang lebih influencing, gampangnya body posture. Duduknya seperti apa. Duduknya lo lebih tegap, gak goyang-goyang badan. Itu semuanya intensi lo mungkin baik. Habit lo mungkin punya dari lo 2 SD lo udah goyang-goyang badan gitu kan. Rata-rata begitu. Nggak, menurut gue kadang-kadang tapi kita semua tahu kalau kita lagi di meeting lihat orang yang badannya goyang-goyang, kesannya apa? Kesannya mereka grogi kan. Walaupun dia nggak grogi, dia bilang ini gue emang kaki gue dari dulu begini gitu. Kita harus ngerti signal apa yang kita kasih. Nah jadi kalau kita mau ngomongin signal-signal yang influencing, yang pertama kalau meeting duduknya di mana? Oh iya, penting itu menurut tuh. gue positioning itu penting. Posisi menentukan Posisi prestasi. menentukan prestasi. Kalau ngomongin yang BUMN lah ya,
itu kan ada 2 layer kadang-kadang. Ya, Ada betul. meja utama, ada meja kedua, ada Tanpa kursi meja. tanpa meja. Jangan di kursi tanpa meja. Karena walaupun misalnya lu terpinter, title lu tinggi, lu duduk di situ, kesannya lu cungpret gitu loh. Jadi sebisa mungkin lu ada di kursi yang di meja, menurut gue itu. Kedua, beranikan berdiri pada saat presentasi. Karena scientifically proven, kalau pada saat lu berdiri yang lain duduk, orang yang berdiri mempunyai influence lebih daripada yang duduk. Karena itu pemuka-pemuka agama rata-rata posisinya berdiri, or at least on stage, kalaupun bentuknya apa. Jadi mereka in a place di mana mereka elevated. Dan ini researchnya membuktikan bahwa berdiri mempunyai, dan lu punya more control juga secara internal kalau berdiri. Jadi buat gue itu yang kedua, posisi berdiri kalau pada saat bisa. Pada saat bisa tuh paksakan ya. Karena tapi gak ada yang berdiri nih, aku jadi gak mau. Minta izin aja, aku sering banget minta izin. Pak, saya berdiri ya untuk presentasi yang ini. 99,9% dia akan bilang silakan. Tiba-tiba gak boleh kamu duduk. Kayak gue belum pernah malahan gitu kan. Duduk kamu, maaf pak gitu kan. Gak akan kejadian gitu loh. Maksudnya gue udah test enough bahwa pada saat dengan sopan mengatakan berdiri, lu bisa gitu. Itu 2. Kemudian mulainya seperti apa? Ada 2 cara mulai. Kalau lu mau, yang pertama adalah menitipkan, dikenalin. Itu influence lu naik tuh. Ini tactical banget. Endorsement. Endorsement. Siapapun yang mengendorse, walaupun yang mengendorse orang kita gak kenal pun, itu menaikkan. Karena itu ya dunia influencer endorser kan ada. Jadi pada saat lagi meeting, yang buka, pagi ini kita akan memulai meeting tentang financial projection buat perusahaan Bapak. Akan dibawakan oleh Bapak William akan menjelaskan apa aja yang kita perlukan. Silakan. Itu membuat Bapak William in a position of influence. Karena dia barusan diperkenalkan untuk melakukan hal tersebut gitu. Itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah pada saat kita mau memperkenalkan diri, kita memperkenalkannya bukan diri kita, tapi objektifnya. Kan banyak orang memperkenalkan diri, saya Christopher Tobing dari Big Change Agency, bla 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 bla. Saya hari ini akan ngajarin gimana caranya presentasi kita bukan cantik, tapi bisa membuat decision. Ini akan kita mulai dari 2 agenda ini. Nama saya Christopher Tobing. Mari kita mulai. Karena orang gak peduli nama gue. Tapi mereka pedulinya objektifnya gue harus ngapain. Itu menurut gue, creating a strong start is important. Ya, first impression. Suara. Ngaruh. Mohon maaf, risetnya mengatakan orang-orang yang suaranya atau pitch-nya lebih rendah, itu lebih influencing. Makanya buat perempuan-perempuan, teman-teman yang memang nadanya pitch-nya tinggi, itu harus ngelatih. Aku gak bilang itu hanya satu-satunya ya. Tapi you will get more people to be influenced kalau nadanya rendah, nadanya dapet. Presiden-presiden satu dunia rata-rata nadanya rendah. Itu terbukti dari salah satu buktinya lah dari multiple research yang mengatakan slower. Semakin kita tenang, semakin kita pelan, bisa kita lakukan. Jadi ini hal-hal yang pengen kita gunakan supaya nantinya kita bisa mendapatkan authority kan. Authority itu bisa kita dapatkan seperti apa? Kalau gesture, satu lagi gesture adalah eye contact. Orang ada yang bilang, soalnya menurut gue eye contact ada yang bilang kasih eye contact terus-terusan, tapi lama-lama kita jiper. kita antara ada chemistry atau ada musuhan nih ke situ kan, kayak lu kenapa begini gitu. Diikutin gitu. Aduh gitu. Tapi kalau kita mau, sebenarnya kalau kita lihat, lu cuma butuh 30% eye contact dalam satu presentasi. Dan itu pun sebentar ke sini, sebentar ke sana. Dan gue triknya kalau misalnya memang orang yang baru mulai banget presentasi dan takut eye contact, ngeliatnya di sini. Ngeliatnya jidat. Dengan jarak segini ngeliat di jidat tuh gak kelihatan beda, betul. Padahal soalnya pada saat kita ngeliat bener-bener mata ke mata, heart rate memang naik. Ternyata biologically gitu. Makanya kalau lagi dinner gitu kan, ngeliat mata ke mata tuh. Jadi kalau mau bikin jatuh cinta, liatin mata. Sambil senyum-senyum gitu. Okay. Jadi itu menurut gue small micro movements yang bisa. Dan berbicara yang jelas. Aku pernah ketemu sama orang Indonesia, dia sales director di Australia. Bahasa Inggrisnya patah-patah. Patah-patah. Tapi di Australia dia menjadi sales director, leading pertama dia hanya di satu provinsi, habis itu sampai satu negara. Gue nanya dong sama dia, lu sorry banget bro, bahasa Inggris lu tuh
di les Inggris aja nggak lulus lu kayaknya gitu. Kok lu bisa? It doesn't matter. Clear yang matter. Udah gitu doang nih jawabnya ke gue. Yang penting jelas. Dia akhirnya membreakdown bahwa selama message-nya kena, bahasa lu patah-patah, itu nggak masalah. Iya, Jadi kadang-kadang kita terlalu fokus grammar lah. grammarnya, Iya. kalimat yang tepat apa, bukan yang jelas apa. Terus gue tanya dong, cara lu jelas gimana dengan bahasa Inggris lu kayak gini? Ya gue sering tanya, did you get that? No, oke, gue jelasin lagi. Yang mana yang perlu gue jelasin lagi? Gue ulang lagi. Dan itu yang lama-lama dia akhirnya menjadi jelas sendiri. Tapi pada awal-awal karir kita sering-sering nanya, apakah sudah jelas? Bagian mana yang mau diperjelas? Itu menurut gue sering-sering. Di situ kita sadar, kenapa nanya mulu bagian ini ya? Artinya gue lemah nih bagian menjelaskan teknis. Atau gue lemah menjelaskan bagian why. Tapi sering nanya pertanyaan ke orang, tadi make sense gak sih? Udah paham belum? Itu menurut gue habit yang harus kita bangun sih. Tapi masalah nge-present ketika udah tahu situasinya akan di meeting room atau akan di sessions gitu, itu kan jelas. Tapi another trick kan misalnya nih mendadak, kita ketemu sama Mas Topher gitu di jalan, terus kita, wah itu Mas Topher, kita mau pitching gitu. Ya. Itu kan, Halo kakak, Iya, aduh aduh, skincare-nya anjir. bagus banget, ganteng banget kakak. Gitu ya. Ditembakin tuh grogi lagi. Iya, bener. Iya, itu kan ketika misalnya situasinya mendadak munculnya, itu Banget, kan banget. lebih deg-degannya lebih beda ya, nggak bisa nyiapin 10 menit sebelumnya, tarik napas dulu gitu kan, nggak bisa ya. Benar. Itu ada perbedaan khusus yang harus disiapkan nggak Mas? Ada. Tapi gini, bener, gue setuju banget dengan that question lebih kepada banyak kan orang tuh sebenarnya nggak perlu public speaking, perlunya impromptu speaking. Karena realitanya yang kita bisa prepare berapa kali sih dalam waktu 1 bulan gitu. Bener-bener. Compare sama pertanyaan di ruang meeting, menurut kamu gimana? Gitu kan. Jadi ya kalau buat aku pertama memang harus ada kompetensi ya. Karena kalau emang nggak ada isinya, lu cuma tong kosong, you have nothing to say. Wawasan berarti ya. Wawasan harus ada. Jadi itu gue bukan tipe yang komunikasi adalah segalanya. Tapi komunikasi dengan wawasan tuh harus bersama. Oke. Wawasan tanpa komunikasi, lu rugi bandar. Karena lu punya aset nggak lu pakai apa-apa. Tapi kalau lu komunikasi tanpa wawasan, lu cuman suara aja. Dan pada saat orang, mungkin dia beli sekali, tapi nggak akan repeat order. Itu nggak akan beli lagi karena, ternyata dia ngemeng doang gitu. Nah jadi pertama lo harus ada wawasannya, abis itu membuat struktur dari wawasan tersebut. Ini sebenarnya kalau bayangin komputer, folder-folder lo udah bener belum? Karena banyak dari kita wawasan itu semuanya kayak screenshot di desktop. Banyak. Penuh banget desktopnya, sampai pada saat nyari file tuh, yang mana ya? Dan kita nggak punya search button di otak kita saat ini. Jadinya susah buat kita kalau ada yang nanya, misalnya kayak beberapa pertanyaan tadi buat aku, Mas Topher pernah kerja di tempat ini? Oh, di desktop, di folder dulu pernah bekerja, sudah ada. Jadi gue buka, ibaratnya I go to that part of the brain, gue klik, baru gue ceritakan. Ini yang kita perlu mulai lakukan adalah membuat habit tentang bagaimana kita mengkompartmentalizekan ide-ide kita. Nah, kalau mau gampangnya idenya adalah, misalnya semua tentang, kalau buat aku, ini buat aku pribadi ya, aku punya story itu, cerita. Jadi aku punya bank cerita. Jadi itu kalau itu aku secara diligently, karena kerjaan aku butuh banyak cerita, ya aku koleksi cerita-cerita. Itu yang aku lakukan. Yang kedua adalah inovasi. Kalau buat aku, hal-hal baru apa nih akan keluar. Kalau saat ini AI agents, apakah pakai softwarenya, apakah cloud, ChatGPT, N8N, itu semua aku taruh dalam folder-folder sendiri supaya kalau ada pembicaraan tentang inovasi, aku bisa ikutan. Leadership, semuanya aku ada kebayang tuh, semua buku-bukuku visually di dalam otakku aku rapihin gitu. Ini kan sebenarnya cara kita memanage. Nah, kalau buat teman-teman menurut aku as simple as punya list of how to. Ini skill set gue apa aja. Ini yang lagi gue kerjakan apa aja, sama timeline. Karena pertanyaan bos kurang lebih, sudah belum? Ya kan pertanyaannya pasti sudah belum. Sudah belum, timeline, aku bisa jawab langsung. Apa yang belum? Apa yang kamu perlu? Jadi kalau kita udah tahu lah, pertanyaan bos pasti ujung-ujungnya cuman, sudah belum? Kenapa belum? Gimana biar bisa? Dan ini yang menurutku kita harus selalu sedia jawaban buat semua project kita. Jadi kalau kamu bisa menjawab 3 pertanyaan itu, I think you're safe.
preemptive pertanyaan lah. Nah yang kedua adalah tenang. Hmm. Pada saat kita ditanya, belum tentu dia minta jawaban dalam 2 detik langsung. Itu kita harus ngecek nih, ini pertanyaan ini lu tanya, lu butuh sekarang, apa butuh nanti? Atau pertanyaan ini memang wajib gue tahu, atau bisa gue search. Jadi balik second part adalah, pada saat ditanya, tanya ulang. Misalnya, ini bukan pitching ya, yang menurut kamu ini gimana? Saya rasa ini harus kita jawab, saya rasa ini masih aman dijawab besok Pak, boleh nggak saya double check dulu? Seperti ini. Kalau dia bilang, enggak, saya butuh sekarang. Masuk ke folder. Oke. Kalau gitu, kalau dari saya antara pilih vendor 1 atau vendor 2, saya pakai vendor 1 karena kita udah pernah mengerjakannya sebelumnya. Vendor 2, kita buat jadi backup aja. Nanti kalau timeline-nya cukup, aku lihat apakah dia lebih menguntungkan. Dia mau clear answer. Jadi buat aku, melakukan preparation secara pemikiran kita seperti apa tuh akan penting. Kalau ngomongnya, ada halnya adalah aku selalu bilang satu aja. 1 poin, 1 alasan, 1 next step. Biar nggak usah jawabnya macam-macam. Kenapa ini begini? Alasannya Pak, begini. Example-nya adalah, misalnya kita bilang kenapa salesnya turun 20%? Alasannya kompetitor kita lagi diskon gede-gedean. Ini satu example, Bapak bisa lihat di ads-nya mereka Black Friday ini ngangkat 85%. Next step-nya buat saya, kita nggak usah ikutin ini, tapi kita prepare di 12-12 karena itu campaign kita yang paling besar. Jadi kita akan beat mereka di sana Pak. Itu yang mereka mau cari. Bos ataupun klien bayar kita buat apa? Buat merasa tenang. They pay for safety. Mereka nggak bayar kita buat mikir. Mereka bayar kita, gue udah bayar lo, gue aman ya. Kan ujung-ujungnya gitu. Gue bayar lo, gue aman nih. Jadi kita harus bisa menjawab untuk membuat mereka aman dulu, baru kita kasih tahu how-nya. Kalau kita cuma ngasih tahu how tapi, saya punya 12 option Pak yang bisa kita lakukan begini. Kelamaan tuh. Makin gak aman gue gitu loh. Yang ada bete. Jadi go simple, satu. One reason, one example, one next action. Menurut gue itu udah cukup banget buat kita gak oversharing. Ya. Kadang suka jadi orang yang punya banyak knowledge kan jadi pengen dikeluarin semuanya. Pengen Satu. si Kayak, pinter. iya. Sotoy. IPK 4,0. Bahasa lo pas Sotoy Framework. Sotoy frame. Sotoy frame. Iya, karena kan merasa Benar. kayak, bisa tuh aku mengetahui itu, aku kasih nih semuanya gitu yang aku Benar. tahu gitu. Itu kan banyak kejadian juga ya. Sering apalagi kesannya untuk naik pangkat kita harus impress the boss. Betul. Itu yang menurut gue membuat kita membuat banyak orang pengen cerita, bukannya cari problemnya bos, beresin problemnya bos. Jadi menurut gue itulah, jangan diimpress, bos nggak pengen tahu lu bisa ngapain aja, sampai lu pernah bantuin dia. Jadi bantuin dulu, bantuin bos lo, bantuin klien lo, nanti ditanya, bisa apa lagi mas? Di situ baru the next opportunity comes out. Dan tadi kan lu udah banyak banget nih sharing yang super praktikal gitu kan ya. Kalau misalnya ada mungkin penonton, teman-teman di Kuli gitu yang pengen belajar lebih lanjut, kira-kira gimana sih? Mesti kemana sih? Mesti ke Kuli dong. Biar masuk dulu ya. Kita aja masih belajar, boleh ke Mas Tohar aja nggak? Jadi macam-macam. Menurut gue pertama, kalau mau masih di level pengen tahu aja, ke Instagram gue aja, @tobing.christopher, karena di situ gue sering ngasih tips. Oke. Ya sering ngasih tips atau DM nanya. Kadang-kadang ada beberapa nanya-nanya, gue jawab. Jangan expect langsung gue jawab, disclaimer guys. Tapi gue akan jawab juga pertanyaannya. Jadi kalau memang levelnya masih pengen tahu, penasaran, di situ. Tapi kalau pengen, gue butuh karena gue mau naikin karir gue mau naikin sales results gue tahu ini yang membuat gue stuck di karir gue selama ini. Join our program. Kita memang ada program-program, cohort program yang kita akan launch itu yang per 4 minggu. Jadi selama 4 minggu kita akan bantu lo bisa storytelling, bisa presenting, dan fokusnya tuh bukan keren, fokusnya tuh influencing. Jadi kalaupun lo introvert yang gak suka ngomong, ini perfect karena kita gak akan fokus di banyak ngomong, tapi kita fokus membuat orang lain membuat decision. Nah, itu yang akan kita bantu. Di posisinya bisa ke klien atau ke atasan sendiri. Gimana caranya? Jadi kita bilang ini namanya business of influence. Apapun pekerjaan lo soalnya lo harus influencing orang kan. Betul. Jadi kalau lo mau udah serius di business of influence ini, DM aja ke kita. Kita mungkin akan, bukan mungkin,
you know what, gue akan kasih spesialnya promo pakai kuli. Jadi Gokil. kalau nanti gokil. pakai nanti akan ada kalau DM kuli ke Instagramku, itu akan kita langsung arahin supaya bisa dapat special promonya yang dapat dari kuli untuk join program ini. Keren. Berarti ini untuk all industry, all levels. All industry, all level, karena kita akan fokus di posisinya mereka pengen influence-nya apa. Modelnya akan grup coaching sama-sama, dengan masing-masing orang punya target beda-beda. Karena fundamental influence akan sama. Tapi pada saat ketemu orangnya beda-beda, itu yang akan kita jadikan case study, kita akan bantu, dan itu bisa ke sana. Ya, Pas banget nih, udah mau 2026 buat Benar, kalian yang benar. masih banyak kerjaannya protes mulu, stuck nih karirnya bos aku bla 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 bla. Atau enggak Something. closing pitchingnya Dealnya, gitu. Karena betul. probably bukan wawasan yang kurang, enggak, tapi bagaimana cara Tapi lu yang mengkomunikasikannya. Iya, kurang mengomunikasikan gitu maksudnya. Ya. Bukan wawasannya yang kurang, tapi lu yang kurang. Elunya ternyata gitu. Mungkin masalahnya sama ini di kamu. Iya. Ini jawabannya menurut gua. Jadi Oke. karena kan kita juga berapa kali episode juga sebenarnya root cause-nya ujung-ujungnya komunikasi Komunikasi, lagi yes. gitu. Betul. Dan ketika ngomongin komunikasi kan customize banget ya. Betul. Banget. Tergantung lu ngomong sama siapa, di konteks apa, di circumstances apa Objektifnya gitu. mau ngapain. Bener. Jadi kayaknya semakin banyak lu terpapar dengan study case, semakin banyak lu terpapar dengan cerita dari orang Yes. lain pun, mungkin itu bakal membantu lu untuk belajar lebih cepat. Ya. Probably last statement untuk wrap up semua obrolan kita. Jadi sedih tiba-tiba. Sedih. Last statement gue adalah bahwa at the end of the day, gunakan komunikasi to help other people. Kalau lu pakai komunikasi to help other people bukan buat menangin diri sendiri, game-nya akan berubah. Lu akan berani trying new things, dan lu akan growing secara organically. Jadi buat gue, just help other people, meet them where they are, dan komunikasikan secara itu. Itu aja. Oke, thank you, keren. Bagus tuh meet them where there are. Benar. Karena kadang maunya kan gue di sini ya lu yang kesini gitu Ya, kan. ya. Bagus, Oke. bagus. Thank you Mas Soper buat sharing-sharingnya. Gue yang thank you banget. Terima Terima kasih bisa ada di sini. Betul. Dan jangan lupa untuk gunakan promo kode voucher Kuli Kapan untuk lagi? join kelasnya Mas DM Soper. aja tobing.christopher Kuli. See you, bye. Bye. Thank you. Terima kasih ya udah nonton sampai habis. Kita juga masih punya banyak konten lain yang bisa membantu kalian untuk berkembang menjadi leader yang lebih baik lagi. Cek videonya di sini.